Halo Sumatera Utara, selamat sore pemirsa. Sumatera Utara hari ini hadir untuk memperbaharui informasi Anda seputar Sumatera Utara. Kami kembali hadir menjumpai Anda pada edisi Selasa, 8 April 2025. Berikut informasinya. Satu unit minibus yang ditumpangi satu keluarga tertabrak rangkaian kereta api di Kota Kisaran, Kabupaten Asahan. 1 orang meninggal dunia dan 4 lainnya mengalami luka-luka. Kecelakaan maut ini terjadi di perlintasan kereta api tidak resmi di Kelurahan Sentang, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan pada Minggu sore lalu. Kecelakaan bermula saat minibus yang ditumpangi pasangan suami istri dan 3 orang anaknya datang dari kota Medan untuk mengunjungi keluarganya di Kota Kisaran. Saat akan menyeberang di perlintasan kereta api yang tidak ada palang pengamanannya secara bersamaan melaju. Rangkaian kereta api penumpang dari arah Rantau Prapat menuju kota Medan dan menabrak minibus hingga terseret sejauh 10 meter. Akibatnya, minibus mengalami kerusakan berat dan 1 orang penumpang minibus meninggal dunia dan 4 penumpang yang mengalami luka-luka langsung dievakuasi ke klinik terdekat. Kereta apinya dari arah Rantau Prapat menuju Medan, sedangkan kendaraan mobil sendiri dari arah Medan mau menuju ke rumah keluarganya yang berada di Sentang sendiri. Jumlah korban ada 5. Kasus kecelakaan tersebut kini ditangani Satuan Lalu Lintas Polres Asahan. Dari Kabupaten Asahan, Catur Haryono melaporkan. Kecelakaan tragis terjadi di Kabupaten Padang Lawas, tepatnya di Desa Aik Nabara Barumun. 1 unit mobil travel dengan 18 penumpang dari Padang Sidempuan menuju Pekanaru, Provinsi Riau terjun ke sungai. Akibat kejadian ini, 4 penumpang luka-luka dan 1 balita hanyut ke sungai. Beginilah evakuasi mobil penumpang jenis travel yang mengalami kecelakaan tunggal dengan terjun ke dalam sungai sedalam lebih dari 10 meter. Pada kecelakaan tersebut, bus mengangkut 18 penumpang berangkat dari Padang Sidempuan menuju Pekanbaru, Provinsi Riau. Lokasi kecelakaan tepatnya di Desa Aik Nabara, Kecamatan Aik Nabara Barumun. Akibat kecelakaan tersebut, 4 penumpang mengalami luka-luka dan 1 balita berusia 6 bulan hanyut ke dalam sungai. Menurut salah seorang penumpang, Devi mengatakan, sejak awal berangkat supir sudah melaju dengan kecepatan tinggi. Saat ditegur, supir mengatakan harus sudah sampai ke Pekanbaru waktu subuh, karena ada penumpang yang mengejar penerbangan. Kecelakaan terjadi pada saat minibus yang ditumpangi berusaha menyalip mobil di depannya, namun tiba-tiba datang mobil dari arah berlawanan. Saat supir berusaha menghindari, tiba-tiba mobil menabrak pagar jembatan kemudian terjun ke sungai. Saat kejadian, mobil terjun ke bawah sungai, semua penumpang saling tertindih sehingga bayi yang dalam pelukan ibunya tersebut terlepas dari pelukan ibunya. Pas sampai di sini, anakku itu masih kami pegang karena dia lagi pelukan. Mobil ini dia mau nyerempet mobil lain, mau nyelip, tapi ada lawan gitu. Habis itu dia hilang kendali, terjun mobilnya itu bang. Terjun, namanya kami terjun ke nungki kayak gitu ya jatuh semua kami bang. Tambah lagi yang di belakang laki-laki semua nunjangin kami, mijak kami di bawah itu. Kami tak sadar lagi anakku itu udah gak tahu kemana. Kasat Lantas Polres Padang Lawas AKP Tongan Siregar menjelaskan, kejadian kecelakaan terjadi pada hari Minggu malam pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Mobil melaju dari arah Padang Lawas Utara menuju Sibuhuan. Saat melewati tikungan, tiba-tiba supir kehilangan kendali dan menabrak pembatas jembatan dan langsung terjun ke sungai. 4 penumpang mengalami luka-luka termasuk sopir, dan kini sudah dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Padang Lawas Utara. Namun 1 orang balita diduga hanyut di dalam sungai. Mobil penumpang ini datang dari arah Sidempuan mau menuju ke Sibuhuan ataupun perbatasan Riau.
pengemudi hilang kendali pada waktu itu tekongan. Nah, jadi begitu hilang kendali langsung menabrak daripada pagar jembatan dan langsung terjun ke sungai. Numpang daripada mobil penumpang tersebut berjumlah sekitar 18 orang, yang luka ringan ada 4 orang, sedangkan yang 1 orang lagi itu ada balita kira-kira berumur 6 bulan. Sampai saat ini kita bersama Basarnas, penduduk masyarakat, begitu juga dari TNI dan masyarakat sudah berupaya mencari mulai dari tadi malam sampai sore hari ini, belum juga diketemukan. Dari Padang Lawas, Warsono melaporkan. Kepergok saat hendak mencuri motor, seorang pria ditangkap polisi. Sebelum ditangkap, pria berinisial MS ini sempat menjadi bulan-bulanan warga yang kesal terhadap pelaku yang ketahuan akan mencuri motor. Kapolsek Patumbak, Kompol Faidir Caniago mengatakan, MS akan mencuri sepeda motor metik milik salah satu warga saat di parkiran di pinggir jalan. Saat beraksi, pelaku bersama 3 orang rekannya berboncengan 3 dengan 1 sepeda motor. Setibanya di lokasi, salah seorang pelaku turun dan akan mencuri sepeda motor korban. Kemudian pelaku yang berperan sebagai pembawa kendaraan curiannya saat akan membawa kabur sepeda motor tersebut, aksi pelaku diketahui korban, sehingga korban berteriak meminta tolong dan aksinya dicegah warga sekitar. Pelaku sempat dihajar warga yang akhirnya diselamatkan pihak berwajib dan dibawa ke Polsek Patumbak. Dari pengakuan pelaku, dirinya sudah 2 kali mencuri sepeda motor. Para komplotan ini beraksi dengan cara berkeliling di seputaran wilayah Kota Medan, begitu melihat kendaraan terparkir, baru melakukan aksinya. Dengan membawa kunci letter T dan melakukan pencurian sepeda motor. Saat ini, tersangka sudah ditahan dan polisi masih memburu 2 pelaku lainnya. Pada saat keramaian, kejadiannya pada siang sebelum sholat Jumat, yang mana korban berteriak. Kebetulan di sana Polri, masyarakat dan Babinsa sama Babin Kapmas lagi berkoordinasi sama lingkungan, kepala lingkungan, sehingga korban langsung lari sehingga dikejar oleh para babin kita dan juga oleh para kepling, sehingga pelaku langsung tertangkap, sehingga pelaku dapat kita amankan, 2 meloloskan diri masih dalam pencarian. Dari Medan, Reski Herdana melaporkan. Cari cacing untuk makan ikan piaraan di pinggiran Sungai Padang, seorang pria tenggelam dan terseret arus Sungai Padang yang tidak jauh dari kawasan jembatan Sungai Padang Kampung Keling. Diduga korban mengalami kram saat berenang menyelamatkan diri. Nasib naas menimpa Bribka Aidil Ria Tambunan, seorang polisi yang bertugas di Polsek Padang Hilir Polres Tebing Tinggi, diduga korban hanyut dan tenggelam terseret arus Sungai Padang Senin pagi 7 April 2025 sekira pukul 8.30 WIB seusai lepas piket. Tim gabungan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD Kota Tebing Tinggi, bersama anggota Brimob Kota Tebing Tinggi, diterjunkan untuk mencari korban Bribka Aidil Ria Tambunan di aliran Sungai Padang Kota Tebing Tinggi. Petugas menyisir aliran Sungai Padang dari kawasan Jembatan Sungai Padang, Kampung Keling, Kota Tebing Tinggi, hingga sampai pintu Dambajayu. Petugas melakukan pencarian dengan sistem blender 2 perahu karet dan berputar membuat pusaran air, dengan harapan korban dapat terangkat ke atas permukaan air, namun sampai sore hari korban belum juga dapat ditemukan. Diki sempat melihat korban terbawa arus, hingga ke tengah dan dalam hitungan detik korban tidak terlihat lagi. Rupanya minggir sendiri. Nah, nggak jadi yang tak tolong. Rupanya makin hanyut dia. Udah sampai pohon bambu. Kira mau naik dia, rupanya makin hanyut ke sana. Udah aku gulung pancingan, baru naik dari sini tuh, naik. Aku bilang mau mini. Bilang mau mini. Itulah ada yang hanyut, aku bilang. Sementara Kapolres Tebing Tinggi,
AKBP Simon Paulus yang mengetahui anggota hanyut di sungai sesaat mencari cacing, langsung ke lokasi bersama tim BPBD untuk memastikan pencarian dilakukan dengan cepat. Bahwasanya kemungkinan dugaan itu benar anggota kita atas nama Bribka Aidil Tambunan, anggota Polsek Padang Hilir. BPBD, ini kepala BPBD ya Pak Torang bersama Brimob masih melakukan pencarian dengan perahu, ada 2 unit ya. Ini 1 unit lagi sudah datang. Kita menyisir. Dari tebing tinggi, Frank Gulto melaporkan. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Arus balik mudik dan wisata libur lebaran di Brastagi, Kabupaten Karo, terpantau ramai dan lancar. Dengan menerapkan sistem rekayasa lalu lintas 1 jalur di kawasan padat kendaraan bermotor. Pasca Lebaran, sejumlah kendaraan yang melintas di jalur Kabupaten Karo mengalami peningkatan secara bertahap. Kunjungan wisatawan di Brastagi diperkirakan mencapai 70%. Terjadi kepadatan kendaraan bermotor di kawasan wisata, mulai dari penatapan Simpang Pemandian Air Panas Daulu Semangat Gunung, Simpang Pelawi, Miki Holiday Hotel, Warung Wajik Peceren, Tugu Perjuangan, dan Gundaling Brastagi. Puncak arus balik dan wisata libur lebaran terjadi pada hari Minggu dan Senin kemarin. Personel Operasi Ketupat 2025 Polres Tanah Karo melakukan penerapan sistem rekayasa lalu lintas 1 di kawasan kepadatan kendaraan bermotor dan jalur alternatif. Selain itu, patroli sepeda motor juga dilakukan untuk mengurai kepadatan kendaraan jika terjadi kemacetan. Kapolres Tanah Karo AKBP Eko Yulianto mengatakan, kondisi arus balik dan wisata lebaran terkendali dengan baik, ramai namun tidak terlalu padat, dan tetap bersinergi dalam kesiapsiagaan seluruh personel yang telah ditempatkan sejak awal di titik-titik rawan kemacetan hingga berakhirnya masa operasi untuk memastikan situasi Kamtibmas dan kelancaran arus lalu lintas tetap aman dan kondusif. Operasi ini merupakan bagian dari komitmen Polres Tanah Karo dalam memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dan wisatawan yang berkunjung ke Brastagi selama libur lebaran. Patroli juga untuk memastikan kehadiran personel di lapangan agar dapat dirasakan oleh masyarakat dan juga mengingatkan kepada pengendara untuk mematuhi arahan petugas dalam menjaga kesehatan dan selalu mengecek kondisi kendaraan agar nyaman dan selamat sampai tujuan. Kita turunkan anggota di sepanjang jalur dari mulai penetapan sampai dengan Merek untuk antisipasi lonjakan arus balik mudik 2025. Sampai saat ini masih terkendali, walaupun tadi ada kemacetan dan juga terjadi antrian, tapi masih bisa kita atasi. Kita alihkan jalur alternatif ke arah Gundaling sehingga tembus ke Simpang Pelawi. Dampak dari rusaknya badan jalan di pelabuhan penyeberangan Sungai Pantai Belanak, Desa Sungai Sentang, menuju Kelurahan Kampung Masjid, Kecamatan Kuala Hulu, jelang dan pasca Lebaran menyebabkan sepi pemudik. Beginilah kondisi penyeberangan jalur Sungai Sentang. Terlihat sejumlah penumpang yang akan menyeberang dari dermaga Desa Sungai Apung menuju dermaga Pantai Belanak, Desa Sungai Sentang. Di saat jelang dan pasca Lebaran lalu, di mana perahu mesin ramai digunakan warga sebagai akses utama penyeberangan warga pengendara roda 2. Rusaknya badan jalan penghubung dari dermaga Sungai Belanak Desa Sungai Sentang menuju Kampung Masjid sebagai pusat ibu kota Kecamatan Kuala Hilir sepanjang 1,5 km, terutama di saat musim penghujan, sulit dilalui kendaraan roda 2. Hal inilah yang membuat sebagian warga enggan menggunakan jalur penyeberangan Sungai Kualuh tersebut. Kondisi ini juga yang menyebabkan pendapatan pemilik perahu penyeberangan menurun. Salah seorang pemilik perahu mesin penyeberangan Susilo menjelaskan,
Akses perahu sebagai akses penyeberangan Sungai Kualuh setiap hari dimanfaatkan warga sebagai jalur penyeberangan, namun karena kondisi badan jalan dari dermaga Pantai Belanak menuju Kampung Masjid, dermaga Sungai Apung juga sudah rusak parah, yang sewaktu-waktu dapat mengancam keselamatan warga yang akan naik ke perahu. Hal inilah yang menyebabkan warga pemudik enggan pulang kampung. Jadi harapan kami buat pemerintah, khususnya Labura, ataupun kami dari Kuala Ilir, tolong Pak diperhatikan jalan kami, karena sudah tak layak lagi untuk dilewati. Apalagi menurut kata informasi penumpang-penumpang kami, udah parah kali itu Pak. Jadi tolong Pak direnovasi Pak ya secepatnya. Satu lagi Pak, kalau memang Pak ada keberatan, kami minta ini dibikin pelabuhan Pak lagi Pak di Sungai Apung sini. Pelabuhan kami udah rusak ini, udah hancur. Sungai Apung Pak ya? Sungai Apung Pak, ya, Sungai Apung ini. Hari pertama masuk kerja usai cuti Hari Raya Idul Fitri, tingkat kehadiran aparatur sipil negara dan tenaga honorer di lingkungan pemerintah daerah Mandailing Natal mencapai 95%. Sejumlah aparatur sipil negara dan tenaga honorer mulai berdatangan ke lapangan Masjid Agung Nur ala Nur Panyabungan untuk mengikuti apel gabungan usai cuti bersama Hari Raya Idul Fitri. Terpantau setiap pegawai instansi di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Mandailing Natal, kehadiran mencapai 95%. Bupati Mandailing Natal Saipullah Nasution yang memimpin langsung apel gabungan ini dan meminta seluruh SKPD agar mengumpul absen untuk menghitung jumlah pegawai yang hadir. Setelah absensi terkumpul, Bupati langsung memberikan arahan dan bimbingan kepada seluruh pegawai agar kembali bekerja dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Sementara pegawai yang tidak hadir nantinya akan diberikan teguran tertulis melalui OPD masing-masing. Pegawainya cukup banyak ya, walaupun mungkin selama ini dalam mengambil label pimpinan belum melakukan koreksi atas jumlah yang peserta apel, tapi hari ini kita akan memulai yang sesuatu yang baik. Kita ingin mengetahui sebenarnya berapa jumlah pegawai yang hadir pada saat apel ini. Dari Mandailing Natal, Agus Salim melaporkan. Program Duta atau Miss dan Remaja Bintang Indonesia yang ditayangkan di TVRI Nasional ternyata memberikan motivasi dan kreativitas, khususnya bagi para peserta yang berasal dari Sumatera Utara. Menyikapi hal tersebut, 3 putra-putri terbaik yang berasal dari Kota Medan dan Kabupaten Langkat terus berbenah diri untuk menjadi yang terbaik di ajang Duta Bintang Indonesia. Salah satu persiapan yang dilakukan adalah dengan mengunjungi sekolah Madrasah Sanawiyah Baitur Ridho yang berada di Jalan Bukit Lawang, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat. Kunjungan ke sekolah Sanawiyah ini untuk memotivasi para siswa agar terus menggapai cita-cita, meskipun tidak memiliki kemampuan perekonomian yang baik di lingkungan keluarga. Pemberian motivasi ini dengan memperkenalkan Duta Bintang Indonesia yang nantinya akan membawa keberhasilan terhadap cita-cita anak muda. Karena semua biaya pendidikan sudah ditanggung dan diberikan beasiswa selama menjalani pendidikan, khususnya di jenjang perguruan tinggi yang ada di Jawa Barat. Selain memotivasi ratusan siswa, 3 perwakilan Duta Indonesia yang berasal dari Sumatera Utara ini juga harus menguasai berbagai aspek kegiatan seperti pendidikan, wisata, budaya, serta kearifan lokal daerah untuk mencapai hasil yang maksimal pada ajang Duta Bintang Indonesia. Miss Bintang Indonesia Ayu Kinanda mengatakan, ajang Miss Bintang Indonesia merupakan kesempatan yang sangat berharga bagi dirinya untuk menggapai cita-cita, baik dalam segi modeling dan ilmu pengetahuan. Miss Bintang Indonesia, banyak hal yang dipelajarin dari situ ya, kalau Miss Bintang itu. Contohnya dari kita kayak bersosial, tentang kemanusiaan, terus pariwisata, dan banyak halnya lagi. Raffi Sauki Putra mengatakan, sebagai putra remaja Bintang Indonesia Kabupaten Langkat, Kecamatan Tanjung Pura, tentunya harus mengedepankan dan memperkenalkan asal daerah
sehingga dukungan akan terus mengalir dari masyarakat Sumatera Utara dan khususnya Kabupaten Langkat. Di Putar Remaja Nusantara ini lebih ke sosialisasi, pendidikan, dan lebih ke kenakalan remaja. Nah, di sini saya sampaikan untuk para siswa-siswa biar untuk semangat pendidikannya bisa melaju ke jenjang lebih tinggi seperti kuliah. Dari Kabupaten Langkat, Deva Armaya melaporkan. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Personel Pospam dalam rangka operasi Ketupat Toba di puncak arus balik tahun 2025 melakukan pengaturan lalu lintas di wilayah hukum Polres Toba. Hal ini dilakukan untuk mencegah kemacetan lalu lintas di jalan akibat meningkatnya kegiatan masyarakat pasca libur Lebaran. Kegiatan ini merupakan salah satu tugas pokok personel Pospam selama operasi Ketupat Toba 2025, memasuki pasca Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Arus balik dari Kabupaten Toba menuju Kota Medan terpantau ramai dan lancar. Kondisi tersebut terpantau di sepanjang Jalinsum, Kabupaten Toba. Situasi lalu lintas terlihat kondusif meski volume kendaraan semakin meningkat. Kasat Lantas Polres Toba AKP Hairul Akbar menyebutkan, hingga saat ini arus balik masih tergolong lancar dan kondusif. Akbar juga mengimbau para pengemudi untuk tetap berhati-hati dan mematuhi aturan lalu lintas agar perjalanan tetap aman dan terkendali. Situasi yang terpantau di lapangan diharapkan terus terkendali, mengingat arus kendaraan diperkirakan akan semakin meningkat di akhir pekan. Akbar menambahkan, sejumlah pos pengamanan lainnya terus berkoordinasi untuk menjaga kelancaran arus lalu lintas di Kabupaten Toba. Petugas sudah ditempatkan di titik-titik rawan kemacetan, dan Polres Toba juga tetap akan terus memonitor perkembangan arus balik, agar dapat segera diambil tindakan jika diperlukan. Ya, untuk saat ini, untuk arus lalu lintas di wilayah Polres Toba, situasi arus lalu lintas sangat kondusif dibandingkan dengan tahun lalu, mengalami penurunan sekitar 20% arus lalu lintas yang melintas di wilayah Polres Toba. Ya, untuk mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas dan juga gangguan Kamtimas, untuk Polres Toba telah mendirikan beberapa pos PAM, pos pelayanan, dan pos terpadu di lokasi-lokasi objek wisata dan tempat-tempat keramaian. Pemirsa, demikian Sumatera Utara hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. TVRI, media pemersatu bangsa. Selamat sore dan sampai jumpa.